Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, saya di sini akan mempresentasikan tema yang khusus untuk kita setiap hari-hari sebagai orang Kristen. Tetaplah rendah hati, ya, eh, kawan-kawan, Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita akan menjelaskan presentasi kerendahan hati, kita berdoa dipersilahkan ya Tuhan, berkatilah saya Tuhan, berkatilah yang mendengar juga, semoga bisa memanfaatkan ilmu yang dari saya untuk menjalankan hidup sesuai perintah Allah. Ya Tuhan, namun ada dosa kami, saya namamu, puja dan puji, dan bersyukur. Ya, amin. Oke, sebelum kita melanjutkan, mohon izin memperkenalkan diri. Ini matkul seminar agama Kristen Protestan, disingkat SPAK. Nama saya Firman Aramas Mawora, kelas C NIM 2201910. Dosen pembimbing saya adalah Pasuka Prayanta Perdia SPD MP PIS. Rendah hati. Ini rendah hati definisi yang paling umum yang sering kita dengar. Uh, Sifat yang kita bacakan, sifat yang penting dalam kehidupan baik secara pribadi maupun sosial karena memiliki dampak yang positif dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti gambar ini, kita kalau ingin kita bertumbuh harus perlahan-lahan. Oke, selanjutnya rendah hati dalam firman Tuhan. Rendah hati adalah sikap hati yang menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan bahwa kita tidak lebih tinggi dari orang lain. Kita tetap rendah hati dalam keputusan yang dibuatkan oleh teman kita atau saudara kita untuk menghargai, biar kita bersatu dalam gambar ini dan belajar terus dari Alkitab. Contoh rendah hati dalam firman Tuhan itu apa saja? Yang pertama, mengakui, yang paling penting ada tiga menurut saya ya. Eh, yang pertama adalah mengakui ketergantungan kepada Tuhan. Itu dalam lihat pasal dalam Alkitab, yaitu 1 Petrus 5 ayat 5 ayat 5, pasal yang ketujuh, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Ini bermakna kepada kita yang lagi bimbang atau apapun, ingin berceritalah kepada Tuhan. Sebab dia yang menentukan nasib kita untuk masa depan. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Diajarkan oleh firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Tidak memegahkan diri. Itu terlihat pada Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan sombong kalau kita punya barang mewah, itu hanya titipan oleh Tuhan. Bukan punya engkau, punya siapapun. Yang ketiga adalah mengampuni uh, dengan tulus. Dalam terlihat di sini adalah Kolose 3 ayat 13, hendaklah kamu saling mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu kalau dijahati atau ada yang merampok, berdoalah dan ampunilah dosa mereka supaya kau diampuni sama Tuhan. Oke.
Ini ada satu cerita dari Tuhan Yesus Kristus, teladan kerendahan hati dari Yesus Kristus terlihat dalam sebagai berikut. Yesus ada teladan utama kerendahan hati dalam Matius 11 ayat 9. Yesus berkata, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Contoh terbesar kerendahan hati Yesus terlihat saat dia rela turun ke dunia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Yang terlihat di sini, kita harus pegang dalam cerita ini, Tuhan rela turun untuk kita. Masa kita berbuat dosamu terus, itu tidak boleh dilarang. Nanti Tuhan nangis di surga sana. Oke. Uh, Mengapa? Karena hati itu penting. Mengapa? Kalian tahu? Kerendahan hati uh, memiliki dampak besar dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Hubungan Tuhan yaitu adalah ya Yakobus 4 ayat 10. Ya, di sini hubungan dengan sesama karena hati membantu kita untuk saling menghormati dan dalam hidup menghormati dan hidup dalam damai. Sebagai yang tertulis Kolose 3 ayat 12 dan 13. Hati adalah sikap hati yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Pada karena hati kita meneladani Yesus Kristus, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Filipi 2 ayat 5 ayat 7 mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki pikiran seperti Kristus yang tidak menganggap dirinya tinggi, tetapi rela merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Itu kata-kata motivasi tentang rendah hati. Rendah hati adalah pintu menuju kebesaran. Di hadapan Tuhan, firman-Nya berkata, sebab siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11, jadilah rendah hati karena di dalam kerendahan Tuhan meninggikanmu pada waktunya. Nah, dari motivasi ini kita harus berdoa setiap hari dan bekerja setiap hari. Tetaplah jangan tinggi hati alias sombong, harus rendah hati, membantu orang kepada sesamamu, kepada saudara-saudaramu yang kesusahan. Tetaplah teguh kepada Tuhan. Bicara Tuhan akan terangin jalanmu. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya kasih semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, atau kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih sudah sampai akhir meskipun banyak rintangan selama saya presentasi. Mudah-mudahan yang mendengar, yaitu Bapak dosen atau siapapun itu, semoga dapat pencerahan. Tolong ampuni dosa-dosa kami, tolong ampuni dosaku. Saya tahu kita gak berhak buat diampuni dosanya, tapi kami, saya, dan semuanya memohon kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, amin.